Cek, halo. Di video ini, video ketiga, ini adalah contoh rangkaian campuran. Kenapa bisa campuran? Karena ini gabungan dari seri dan juga paralel. Pertanyaannya sama, berapa kuat arus pada rangkaian tersebut? Cara penyelesaiannya adalah kalian gambar dulu atau kalian bentuk dulu sesuai rangkaian yang familiar. Yang familiar tuh ya kemarin kan kita rangkaiannya lurus-lurus ya. Jadi misalkan ini masuk berarti kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi kalau ini kalian sudah bisa membaca rangkaian ini langsung dikerjakan nggak apa-apa. Tapi Bapak akan menjelaskan untuk yang lain itu Bapak rubah seperti yang ini. Jadi rangkaian ini itu bisa dirubah seperti ini. Nah, jadi ini R1. Sorry. Pennya belum aktif. Ini R1, ini R2, ini tengah ini R3, ini R4, ini R5. Jadi ujung-ujung ini cuma Bapak naikkan aja, ini Bapak turunkan aja. Ini juga sama, Bapak naikkan, ini Bapak turunkan. Jadi seperti ini. Nilainya sama, seperti tadi. Nah, kalau dilihat, di sini ada rangkaian seri dan juga paralel. Ini rangkaian seri karena dia lurus ke samping, tidak ada cabang di antara keduanya ini. Kemudian ini juga rangkaian seri, tidak ada cabang. Tetapi di sini ini ada cabang, jadi ada yang naik ke kanan dan ke bawah. Kalau dilihat secara umum dia ini rangkaian paralel. Kenapa? Karena setelah cabang, nih dia langsung ke sumber tegangan. Sama ketika di sini dia juga tidak tidak langsung ke kanan. Jadi ada pemecahan dulu, ada percabangan dulu, baru kembali menyatu di titik, misalnya titik B, ini titik A. Jadi masuk di titik A, kembali di titik B tanpa garis yang sama. Jadi ini ada percabangan ke atas, ke samping, ke bawah. Ciri khas paralel seperti itu. Kalau misalkan ciri khas seri seperti apa, Pak? Misalkan seperti ini. Ini ada sumber tegangan ke atas. Kemudian di sini dia hambatan. Terus seperti ini. Nah, ini contoh rangkaian seri. Kenapa? Karena di titik yang sini itu tidak ada cabang. Sedangkan di titik yang sini, titik masuk, itu ada cabang. Gitu. Jadi ketika titik keluar ini langsung masuk ke sini, maka dia adalah rangkaian seri. Tapi di dalamnya ada rangkaian apa? Ada rangkaian paralel. Gitu. Kalau misalkan rangkaian yang lain seperti apa, Pak? Contoh satu lagi ya. Misalkan seperti ini. Ini ada rangkaian. Nah, seperti ini. Untuk rangkaian ini, kita lihat. Di sini cabang. Di sini cabang. Berarti ini rangkaian paralel dong, Pak. Nah, ini juga rangkaian seri. Tapi di dalamnya ada rangkaian paralel. Tapi ada paralel. Nah, cara membedakannya gimana? Kita lihat di sini ada dua rangkaian paralel yang berjajar. Kalau kita bisa bandingkan, kalau kita buat ke rangkaian seri juga ciri khasnya adalah dia seperti ini, berjajar, satu di kanan, satu di kiri. Ini juga sama, satu di kanan, satu di kiri. Jadi ini bisa dibilang rangkaian seri. Ini dan bawah yang ini itu rangkaian seri. Kayak gitu. Pokoknya kalau kanan kiri itu ada rangkaian, ada hambatan, dia seri. Kalau seperti soal ini yang Bapak gambar di tengah ini, warna putih,
itu setelah titik A dan titik B tidak ada titik lain. Sedangkan kalau yang di sini ini ada titik A. Ini titik di sini nih, percabangan ini. Aduh, salah tinta kan. Percabangan ini nih. Ini titik B. Ini titik C. Jadi kalau ada lebih dari 2 titik, maka dia rangkaian seri. Coba kita lihat di sini. Ini pakai tinta warna merah deh. Ini titik A. Ini titik B. Ini titik C. Ini titik D. Wah, ada 4 malah. Jadi ini rangkaian seri. Sama ini juga titik A. Tengah-tengah ini titik B. Sini titik C. Kayak gitu. Kalau ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan ke Pak Tony ya. Kita lanjut dulu. Jadi tadi untuk rangkaian ini seri. Ini seri. Lalu ini paralel. Jadi dari A ke B ini paralel. Jadi kita tadi sudah sepakat ya, ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, ini R5. Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui. Kalau mau nulis seperti ini boleh. R1 sama dengan R2 sama dengan R4 sama dengan R5 sama dengan 3 ohm. Boleh. R3 sama dengan 6 ohm dan V sama dengan 30 volt. Ya, 30 volt. Ditanya, I total sama dengan berapa? Jawab. Karena R1 dan R2 itu seri, maka kita tulis R1 dan R2. Itu rangkaian seri, berarti RS1 sama dengan R1 tambah R2 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6 ohm. Terus yang kedua, itu R4 dan R5. Berarti RS2 sama dengan R4 tambah R5 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6 ohm. Lalu kita hitung yang ketiga, R paralel. Berarti kalau sudah bicara R paralel, itu rangkaiannya bukan lagi seperti ini, tetapi seperti ini. Berarti yang atas ini adalah RS1, ini R3, yang bawah RS2. Kayak gitu, karena sudah digabung rangkaiannya. Maksudnya hambatannya. Berarti langsung masuk rumus ya. 1 per RP sama dengan 1 per RS1 tambah 1 per RS2 tambah 1 per R3 sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6. Berarti ada 3 per 6. Kita lanjutkan di sebelahnya. 1 per RP sama dengan 3 per 6. Maka RP dibalik ya. Jadi 6 per 3 sama dengan berapa? 2 ohm. Ini baru RP. Lanjut ke tahap keempat, yaitu menghitung kuat arus. Kuat arus rumusnya adalah persamaan umumnya V sama dengan I kali R. Tapi I adalah V per R. Sama dengan berapa? V-nya tadi 30, R-nya 2. Berarti 15 ampere. Seperti itu untuk menghitung rangkaian campuran. Nah, untuk kuis itu bahannya semua. Jadi Rabu nanti Bapak dan Pak Hendri akan desain supaya kalian bisa latihan soal dulu. Gitu. Jadi nanti silakan dipelajari. Bapak sudah siapkan 3 video ini, silakan dipakai lah kalau misalkan nanti bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai ya udah. Tapi yang jelas Bapak berharap kalian bisa paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Lagi-lagi, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan.
Begitu, selamat mempelajari. Bye.